Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kesalahan Fonologi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia, saya ingin menyapa terlebih dahulu dosen pembimbing saya yang terhormat, Ibu Dr. Siti Ainun Listi M. Hum, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya ini. Baiklah, saya perkenalkan diri. Nama saya Ernawati dengan NIM 2017-40-10. Marilah kita saksikan presentasi hasil penulisan makalah saya ini. Baiklah rekan-rekan semuanya, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kesalahan Fonologi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Pertama sekali itu masalah latar belakang. Latar belakang dari karya tulis saya ini yaitu, pertama, bahasa Indonesia seringkali digunakan tanpa memperhatikan kaidah dan aturan yang jelas. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia baik dari segi lisan maupun tertulis menimbulkan keberagaman, bahkan kesalahpahaman makna. Terus siswa bermasalah dalam pelafalan kata dan kalimat. Lalu komunikasi bentuk tulisan tidak sesuai dengan aturan ejaan dan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian siswa menggunakan bahasa campuran pada forum resmi dan kurangnya perhatian siswa terhadap ketatabahasaan kaidah bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Adapun rumusan masalahnya adalah, yang pertama, apa sajakah kesalahan fonologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Dan yang kedua, apa sajakah kesalahan fonologi berbahasa Indonesia dalam pembelajaran debat? Sedangkan tujuan dari pembahasan makalah ini yaitu, yang pertama, mendeskripsikan kesalahan fonologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua, mendeskripsikan kesalahan fonologi berbahasa Indonesia yang dijumpai dalam pembelajaran debat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka, di mana penulis mengumpulkan atau membaca beberapa referensi buku, baik buku maupun artikel ilmiah yang ada pada sebuah jurnal. Kemudian objek pembahasan ini adalah kesalahan fonologi pada pembelajaran debat khususnya. Manfaat dari pembahasan ini adalah peserta didik dan penutur bahasa Indonesia baik dalam pengajaran maupun dalam berkomunikasi tidak melakukan kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia dari segi fonologi agar mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan, di mana setelah dilihat, kesalahan fonologi bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi, norma kemasyarakatan, serta kaidah tata bahasa Indonesia yang berlaku. Ini menurut Nani Setiawati. Sedangkan fonologi menurut Cher yaitu memaparkan bahwa fonologi merupakan bagian dari linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kesalahan fonologi dalam bahasa Indonesia adalah bentuk bunyi-bunyi bahasa yang mengalami benturan atau ketidaksesuaian dengan kaidah kebahasaan yang berlaku menurut PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian kesalahan berbahasa yang terjadi pada siswa dalam suatu proses belajar mengajar ini mengimplikasikan bahwa tujuan pengajaran bahasa belum tercapai secara maksimal menurut Nanik Setiawati. Kesalahan berbahasa akan dapat diketahui dengan melakukan analisis, itu menurut Nanik Setiawati.
Kemudian, analisis kesalahan berbahasa adalah prosedur kerja yang digunakan oleh peneliti atau guru bahasa dengan rincian kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, kemudian mengklasifikasikan kesalahan itu, dan mengevaluasi taraf keseriusan kesalahan. Ini juga menurut Tarigan. Baik, selanjutnya, kesalahan berbahasa tidak sama dengan kekeliruan berbahasa. Kesalahan fonologi bahasa Indonesia dalam pembelajaran terjadi karena pemakaian bentuk tuturan yang menyimpang. Kesalahan berbahasa terjadi secara sistematis karena belum dikuasainya sistem kaidah bahasa yang bersangkutan. Kekeliruan berbahasa tidak terjadi secara sistematis, bukan terjadi karena belum dikuasainya sistem kaidah bahasa yang bersangkutan, melainkan karena kegagalan merealisasikan sistem kaidah bahasa yang sebenarnya sudah dikuasai. Kesalahan fonologi berbahasa Indonesia dapat terjadi akibat kebiasaan berbahasa yang salah, sehingga terjadilah kesalahan berbahasa. Juga terjadi karena perbedaan struktur bahasa ibu dengan bahasa yang digunakannya dalam pergaulan atau komunikasi resmi. Kesalahan karena kasus dwi bahasawan. Ini misalnya kata gaji oleh orang Sunda diucapkan gaji. Kata akan oleh orang dari suku Jawa diucapkan aken. Dan kata awak dalam bahasa Minangkabau diganti dengan kata saya, atau dalam bahasa Minangnya bahasa awak, kemudian dalam bahasa Indonesianya saya. Contoh kesalahan dalam debat. Yang pertama, kesalahan pengucapan pada vokal biasanya terdapat pada perbedaan cara pengucapan oleh penutur bahasa antar daerah seperti logat atau dialek yang sudah menjadi kebiasaan dengan ciri khasnya masing-masing, baik dari segi tekanan, intonasi, serta panjang pendeknya bunyi yang membangun aksen yang berbeda-beda. Pada vokal E terkadang disebut dengan e atau e. Contohnya kata pilek. Orang yang berkebudayaan Jawa akan mengatakan pilek. Sama halnya dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Namun terkadang terdapat kebudayaan yang dialek atau logatnya justru berbeda, seperti di Sumatera, Flores, dan daerah luar Jawa lainnya. Contoh kesalahan dalam debat yang lain yaitu kesulitan dalam artikulasi atau pengucapan. Biasanya dapat dibagi menjadi substitusi atau penggantian. Misalnya rumah menjadi lumah, L atau T. Origin atau penghilangan. Misalnya sapu menjadi api. Distortion atau pengucapan untuk konsonan terdistorsi. Kemudian indistinct, tidak jelas, dan addition atau penambahan. Nah, sekarang kita sampai pada penutup, yaitu kesimpulan bahwa kesalahan fonologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana yang ada di dalam buku PUEB. Analisis kesalahan fonologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam debat dapat dipandang dari segi fonologi, yakni dari kajian fonetik dan fonemik, di mana kesalahan tersebut harus segera diralat atau adanya pembenaran agar kesalahan yang terjadi dalam berbahasa tidak semakin fatal. Demikianlah presentasi singkat tentang makalah saya yang berjudul Kesalahan Fonologi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Jika ada kritikan dan masukan yang membangun, saya siap menerima. Atas perhatian dan dukungan Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kata.
Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.